fikih atau secara agama atau secara syara atau secara istilah. Nah, yang dimaksud niat dalam ibadah adalah yang secara agama ini. Kalau misalnya kemudian niat secara bahasa, berarti begitu sholat itu keperluan lagi. Kenapa? Udah dari rumah dan niat. Karena sengaja. Oh, ternyata yang dimaksud rukun niat dalam wudu adalah secara fikih. Lalu secara fikih niat itu apa? Disebutkan oleh para ulama, an-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bahwa ya qasdu syai' fil qalbi muqtarinan bi fi'lihi. Yang dinamakan niat secara fikih adalah menyengaja melakukan sesuatu di dalam hati bersamaan dengan awal perbuatan ibadahnya. Saya ulang, niat secara fikih artinya adalah secara agama, secara syara, secara istilah, qasdu syai' bil qalbi, menyengaja melakukan sesuatu dengan hati. Hati ada ngomong aku sengaja, atau hatinya berkata sengaja aku, atau hatinya berkata sengajaku atau sengajaku. Dengan kata lain, satu, niat secara fikih adalah menyengajanya dengan hati, diucapkan di dalam dari rumah ke sini, kemudian adalah ucapan di rumah tadi sengaja aku sholat maghrib, nggak ada kan? Ambil sarung, ambil itu, berarti kemudian belum berniat sholat secara fikih. Yang kedua, muqtarinan bi fi'li, menyengajanya itu adalah bersamaan ketika melakukan pekerjaan, umpama kemudian wudu, maka menyengaja di dalam hati itu saat mulai wudu, hati berkata sengajaku, maka baru dikatakan nih. Kalau di rumah sengajaku berwudu, tapi wudunya di masjid, niat belum? Dia sudah mengatakan sengaja aku loh. Kenapa belum niat? Nah, karena belum melakukan. Jadi tidak bisa ngomong gini, saya udah niat sholat maghrib, saya udah wudu dari rumah. Oh, benar itu niat, tapi itu niat secara bahasa. Secara fikih belum dianggap berniat. Karena niat secara fikih, satu, mengata di dalam hati sengaja aku. Dua, mengata itu di dalam hati bersamaan ketika memulai perbuatan. Paham? Wah, sampai nggak paham juga. Bapak ini kayak kasih gorengan ke apa supaya otaknya kopi dan laku lagi dari kemarin meminta kasih kasihan. Ya, satu, hakikat nih, yang pengertian nih. Nah, cuma kalau secara keseharian yang dipakai niat secara bahasa atau secara fikih? Secara bahasa. Saya niat tadi ngasih kata mereka, saya paparu niat ngasih paparu tadi sayur, cuma lupa habis. Nggak jadi. Nah, itu niat secara berniat belum? Padahal masih nggak? Nah, jadi kenapa jadi dikatakan sudah berniat? Karena niat itu secara jadi niat itu ada secara bahasa, ada secara fikih. Nah, tetapi ketika dipakai kata-kata niat itu untuk ibadah, maka mutlak maknanya adalah menurut fikih, bukan menurut bahasa. Ya, saya niat kemudian mau ngasih Pak Ustadz, sampai sekarang nggak ngasih. Niat terus ya. Niat sudah. Mau berbuat belum? Bukan belum, tidak. Kalau belum masih ada apa?
Ya. Jadi ustaz ini kadang-kadang udah bercurhat ya, nggak jadi. Kadang-kadang bisa berkasa. Asian jadi ustaz ini PHP. Apa kau tahu? Banyak paham itu. Satu hakikat nih, ya, dah tuh. Kemudian dua hukumnya, hukum berniat. Ya, sudah kita lupakan niat secara bahasa. Ingat niat secara fikih. Niat secara fikih satu, mengata di dalam hati sengaja aku. Dua, waktu mengatanya itu adalah bersamaan dengan memperbuat pekerjaannya. Nah, itu yang diingat terus. Ke bahasan selanjutnya. Ya. Ada orang misalnya ada orang misalnya kemudian wudu, lalu dia ngomong dalam di mulut nih, nawaitu raf'al hadatsin asghari fardhillahi ta'ala, tapi di hatinya nggak ada sengaja aku sholat. Dia orang ini, nawaitu raf'al hadatsin asghari fardhillahi ta'ala, basuh muka, basuh dan lain sebagainya selesai, di hatinya nggak ada sengaja aku. Berarti sholat wudunya tidak. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Kenapa tidak berniat? Karena tadi niat itu letaknya adalah dalam ya, mengata sengaja aku itu dengan hati. Tidak cukup palanya dengan lisan. Baik, hukumnya niat kemudian di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya hukum niat itu adalah wajib di dalam setiap perbuatan yang kemudian dikhususkan untuk ibadah. Apapun pekerjaan yang itu ditujukan untuk beribadah, ya, maka wajib hukumnya disertai atau ada harus dengan sholat. Kalau mau sholat itu jadi ibadah, maka harus ada niat. Wudu, kalau mau wudu itu jadi ibadah, wajib ada nih. Apapun kemudian kegiatan perbuatan yang maksudnya supaya perbuatan itu menjadi nilai ibadah, maka dalam mazhab Syafi'i semuanya harus disertai dengan adanya niat. Bila tidak ada niat, sekalipun perbuatannya ibadah, maka tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Orang sholat tapi nggak ada sengaja aku sholat maghrib biar 200 rakaat nggak jadi ibadah. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Nah, hukumnya niat apa? Wajib dalam setiap perbuatan yang tujuannya adalah untuk makan ibadah apa? Ibadah. Kalau ibadah berarti makan kalau mau wajib sun. Nah, ini yang bikin harga beras mahal nih orang-orang kayak begini nih, yang menganggap hukum makan itu wajib atau sunnah. Makanya dia nggak bisa nggak makan. Lapar sedikit aja pikirannya, kerja begitu lapar langsung mikir makan, begadang lapar mikir makan, taklim lapar kan sudah diulang-ulang. Makan itu hukumnya mubah. Arti mubah, kalau makan nggak ada pahalanya, nggak makan juga nggak dosa. Berarti makan ibadah bukan ibadah. Makanya makan nggak perlu sengaja aku makan nasi uduk karena Allah Ta'ala. Nggak ada. Kenapa? Karena makan tidak ada tujuan ibadah. Loh, kenapa? Ya tadi, karena kemudian niat itu hanya wajib bagi pekerjaan yang tujuannya untuk kalau nggak tujuan ibadah, nggak wajib itulah tidur wajib. Nah, ini kalau wajib tidur ya, ini pengajian di
perbuatan-perbuatan yang itu adalah memang bawaan naluri manusia, itu hukumnya mubah semua. Tidak ada yang nilainya ibadah. Contoh, kita manusia perlu makan. Berarti itu kan naluri kita makan itu. Artinya memang sudah bahasanya ya nalurinya, sifat naluri yang manusia perlu makan. Itu berarti maka makan itu tidak bernilai ibadah. Minum, tidur itu nggak bernilai ibadah. Maaf ya, nggak bernilai ibadah. Termasuk menjima istri. Itu naluri apa enggak? Lalu maka minta maaf, salah paham orang kalau dia pikir setiap kali dia berhubungan suami istri itu ibadah. Enggak, itu mubah asal hukumnya. Mau dijima ya silahkan, dan dijima tidak ada masalah. Makanya jima itu nggak perlu. Kalau misalnya jima itu ibadah, maka rukun jima 1. Apa? Nggak mikirnya? Ya Allah, orang bicara niat, pikirannya mesum aja. Kamu nggak tahu lah. Nomor 1 nih, 2 baru yang itu tuh sampai 3. Masa sengaja berjima karena Allah tahu? Pernah gitu? Nah, berarti nggak perlu nih. Kalau nggak perlu niat berarti bukan. Ustaz malam Jumat ya apa? Yasin. Hadisnya bahwa malam Jumat itu sunnah berhubungan suami istri itu pun masih diperdebatkan oleh para ulama kesahihannya. Jadi kalaupun nggak malam Jumat ya karena bulan. Pun mau malam Jumat kalau nggak tahu ilmunya nggak jadi ibadah apa. Ya saya ulang. Perbuatan yang sifatnya kemudian memang fitrah manusia itu kebutuhan naluri manusia itu nggak ada nilai ibadahnya, itu rumusnya. Kita manusia perlu kebutuhan makan, maka makan menjadi mubah. Artinya boleh makan nggak dapat pahala, nggak makan nggak dosa. Yang kedua misalnya tidur, memang kebutuhan naluri kita, nggak tidur ya nggak dosa, tidur ya nggak dapat pahala. Makanya nggak pernah ada cerita ini lafaz niat tidur. Kalau ada 2 niat ini, insya Allah paling hafal nih. 1 niat tidur, 2 niat makan. Coba ngomong aja. Yang ketiga, kita manusia perlu memenuhi kebutuhan biologis seksual, yaitu hubungan suami istri. Maka hubungan suami istri itu dalam fikih hukumnya mubah. Seandainya itu ibadah, maka ada rukunnya. Mandi wajib ibadah enggak? Mandi wajib? Ada rukunnya. Sholat ada ibadah bukan? Ada rukunnya. Puasa ibadah? Ada rukunnya. Wudu ibadah? Ada rukunnya. Menjima suami istri ada rukunnya nggak? Terserah kawai mulai mana mau mulai mana, ada rukunnya, ada aturannya. Terbulak balik, kemudian maka menandakan hukumnya mubah. Mau malam Jumat ke malam Senin ke malam Kliwon ke kemudian nggak ada apa-apanya. Artinya nggak dapat pahala. Kalau hanya maaf ya berhubungan suami istri untuk menyalurkan hasrat, melampiaskan nafsu, bisa jadi ibadah kalau kemudian ada niat. Ini beda niat lagi ya. Niatnya menjima itu misalnya melaksanakan kewajiban sebagai suami dan memberikan hak istri, baru jadi ibadah. Ibadah bukan karena pekerjaannya, tapi karena ada niat ibadah. Jangan dipikir itu jima itu sunnah, dari mana? Nggak ada. Itu hukumnya mubah. Sama kadang-kadang bapak-bapak ini egois kalau hukum pekerjaan dia enak banget. Kayak contohnya poligami itu hukumnya apa? Punya istri lebih dari 1 hukumnya sunnah. Dari mana sunnahnya? Dari mana? Iya kan, kalimatnya di belakangnya ditambahnya di sunnah roh. Itulah kemudian Pak Karno. Sunnah roh. Punya istri lebih dari 1 itu bukan sunnah, tapi boleh. Sayang kalau misalnya punya istri lebih dari 1 itu sunnah, maka kemudian ustaz-ustaz yang cuma istrinya 1 nggak ngamalkan sunnah. Harusnya kemudian mengamalkan sunnah. PDKM, nggak ngamalin sunnah, saya banding-banding PDKM. Maka di Al-Quran itu disebut istri boleh lebih dari 1 itu bukan sunnah, artinya
boleh. Artinya Islam membenarkan seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Bahkan bisa jadi punya istri lebih satu itu bukan dapat pahala, bisa jadi haram, bisa. Kebanyakannya bahkan jadi dosa. Coba bayangkan begitu nikah lagi yang kedua, namanya juga pengantin baru, istri kedua, apalagi istri pertama umurnya 99 tahun, istri kedua umurnya 17 tahun. Nah, coba bisa nggak kira-kira? Pasti istri pertama nggak diperhatikan, bahkan itu jadi haram. Cuma asal hukumnya boleh. Kadang-kadang bapak-bapak ini asal untuk menguntungkan buat dia, jadi senang waktu. Ini sunnah Rasul. Katanya pahala ya. Tapi itu istri yang ngaji dia tidak. Kalau istri yang gak ngaji dia cuma di YouTube. Sunnah Rasul yang malam Jumat sunnah Rasul. Sunnah dari mana itu kecuali ada niat ibadah di dalamnya. Aku menjima istri, menunaikan hak istri, menjaga diri dari zina misalnya, kemudian baru tuh ada nilai ibadah. Kalau nggak ada niat apa-apa, sekedar maaf nih, pengen disalurkan selesai, nggak ada pahalanya. Kecuali kemudian semacam kemudian menunaikan hak istri, memaruh, maka kemudian jadi pahala. Pertanyaannya, selama ini berniat nggak? Ada pahala, dah kelihatan. Kalian ribut sekali di rumah. Benar, itu ilmu artinya supaya kemudian jadi nilai ibadah. Karena sekali lagi hukum niat itu hanya wajib ketika pekerjaan yang memang ditujukan buat ibadah. Satu artinya tadi, dua hukum niat. Yang ketiga kemudian mahallu, tempatnya niat. Ini sudah paham kita tadi sebut tadi sudah. Sepakat semua ulama baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati dan mengucapkannya dengan lidah, dengan bersuara itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah, dalam mazhab Maliki hukumnya makruh. Jadi urusan niat semua ulama mereka sepakat, baik mazhab Maliki, baik mazhab Hanafi, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Hambali, bahwa berniat itu hukumnya wajib. Satu, sepakat sudah mereka. Kemudian dalam urusan ibadah, jadi siapapun yang beribadah dan berniat maka mutlak secara fikih ulama sepakat ibadahnya tidak sah. Yang kedua, ulama fikih sepakat bahwa baik mazhab yang Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, yang namanya niat adalah letaknya di dalam hati. Masalah mengatakan, mengeluarkan dengan suara, dengan lisan, nawaitul wudu'a, usalli fardhu subhi, usalli fardhu maghribi, disinilah ulama yang berbeda-beda pendapat. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan pakai bacaan niat disuarakan itu hukumnya sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau wudu pakai nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, dapat pahala sunnah. Tapi belum sah. Mau sah harus ada di dalam hati. Apa di dalam hatinya? Sengaja aku. Itu sengaja aku. Ya, tetapi dalam mazhab Imam Malik, kalau kemudian mengucapkan niat itu di lidah, nawaitul wudu'a, hukumnya makruh. Arti makruh kemudian kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dosa. Artinya boleh nggak dikerjakan? Gak dosa, dalam mazhab Maliki gak dosa. Tapi kemudian kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Maka ada orang sholat langsung Allahu Akbar, ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar, sah? Ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar, sah? Kenapa sah? Di dalam hati. Yang namanya di dalam hati itulah yang disebut nih.
Kalau kita yang begini Pak, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar sah. Jadi mau yang Allahu akbar, usolli Allahu akbar sama-sama. Kenapa mesti ribut? Ya, kenapa mesti ribut? Udah lihat begitu, oh dia begini, dia begini. Yang penting kita tahu yang kita ikuti sopo. Ya kan, yang kita ikuti. Nah, saya madhabnya Syafi'i, maka saya usolli. Oh ada di samping saya nggak pakai usolli. Barangkali dia madhabnya ikut Imam Maliki. Cuma baik Syafi'i ataupun Maliki, bila di hati nggak ada kalimat sengaja aku, maka kemudian sholat ibadahnya, sholatnya tidak sah. Jadi clear sudah masalah itu mulai dari zaman old sudah clear kan. Cuma aneh orang zaman now bikin ribut. Yang sudah selesai diributkan lagi. Itu anehnya orang zaman now. Jadi puasa misalnya, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan. Tahu di sini saya tahu. Kan biasanya habis tarawih kan, selama atau sholat witir kan biasanya baca bareng-bareng atau imam sendiri imam yang satu ya. Nawaitu sauma ghadin an adai, baca nggak sih? Setiap tarawih kan, witir kan? Nah, itu imam apa yang baca? Bareng-bareng. Itu niat apa bukan? Sebalik. Berarti tidak paham. Kan tadi yang namanya niat itu di hati dah. Berarti bukan. Itu kemudian namanya lafaz niat. Artinya dia mengucapkan niat. Mengucapkan niat itu dalam mazhab Syafi'i dapat pahala sunnah. Tapi berniat belum. Begitu bangun dia jam 4, jam 3, setengah 4 langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Tahu? Puasa ya. Maka puasa orang itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Dia belum berniat. Sudah di Masjid Al-Firdaus habis tarawih. Bukan niat itu hanya sunnah. Nah, yang wajibnya, yang rukunnya adalah yang di dalam hati. Nah, pertinya ini kapan di dalam hati kita ngomong sengaja puasa esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang ribetnya di akhir zaman ini. Karena jahil, begitu sholat tarawih, sholat witir, baca bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dianggapnya dia sudah baca niat puasa. Besoknya dia bangun makan, gak pakai niat lagi, puasa seharian. Wallah, gak ada pahala apa-apa. Dan bahkan dia dianggap belum puasa. Kenapa belum puasa? Kan saya gak makan seharian. Karena rukun puasa gak terpenuhi. Apa yang gak terpenuhi? Niat itu semua ulama sepakat. Tidak ada satupun ulama yang menentang bahwa yang namanya niat itu adalah ucapan sengaja aku di dalam. Jadi yang baik itu sebenarnya Imam Gunnar. Mari sama-sama kita melafazkan niat puasa. Baru nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri dan seterusnya. Habis itu kemudian ngomong lagi. Dan sekarang berniat masing-masing di dalam hati. Besok sengaja aku puasa fardu karena Allah Ta'ala. Baru benar. Nah, baru itu benar. Tapi ada nggak masjid yang berjalan begitu? Kalau ada, termasuk bisa atas situ juga ada, Tamaraha juga ada. Semuanya mengucapkan lafaz nih, itu belum lagi berniat. Kalau mau ya harusnya di rumah begitu makan sahur itu. Begitu baru makan, setelah makan kan terserahnya yang penting berlarian subuh. Dalam hati ada sengaja aku puasa esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Sudah, baru kemudian puasanya. Coba bayangkan makan itu ibadah, buru-buru dapat pahala. Kalau ibadah nggak tahu ilmu ini malah bisa jadi kemudian dianggap ibadah saja. Kan puasa hukumnya wajib nih. Artinya kalau nggak puasa nanti di akhirat itu orang ini nggak kuat Ramadannya, nggak makan, nggak minum full sebulanan bertahun-tahun. Cuma gara-gara nggak ngaji, dia nggak tahu niat itu apa. Dikiranya setiap selesai sholat
puasa, bahkan dia belum dianggap melaksanakan puasa artinya nanti di akhirat dia misalnya ya, Pak Parno kok 30 tahun hidup nggak pernah puasa? Hah? Kata Pak Parno gitu kan? Malaikat langsung gini kan, langsung udah maunya ya. Kata Allah Ta'ala sabar, tanya Pak Parno, kenapa Pak Parno 30 tahun hidup nggak pernah puasa? Enggak ya Allah, saya mulai dari balik nggak pernah nggak puasa, saya puasa terus. Begitu diperiksa ternyata bakminya, ternaknya. Yuk sudah di sana mau apa lagi? Tidak bisa apa-apa lagi. Alhamdulillah ternyata tahun 2020 Bapak Noma. Lalu ngomong di hadapan Allah nanti, ya Allah kemarin itu saya jadi begitu, saya nggak tahu ya Allah, saya belum ngaji, minta ampun ya Allah. Tapi tahun 2020 ya Allah pas hari hujan minggu kemarinnya saya libur ya Allah, tapi alhamdulillah sekarang untung dah. Coba kalau ada yang bisa sampai mati nggak benar-benar puasanya kan? Saya nggak bisa tidur kemarin Pak Ustaz, nggak ketemu Pak Ustaz. Bisa aja. Mau gitu nih. Niat aja. Kalau bikin kacau. Bisa-bisa sampai mati puasanya enggak? Allahu Akbar. Ternyata pas tahun 2020 ya Allah saya ngaji kata Pak Parno. Begitu saya ngaji saya baru tahu, nah habis itu ya Allah saya enggak lagi. Nah yang dulu saya enggak tahu ya Allah, ampuni ya Allah. Oh kata Allah, karena dia ngaji dan dia kemudian mengakui kesalahannya dan dia mau berubah karena mau belajar, maka diampuni kata Allah. Masya Allah. Pak Parno masuk surga. Tapi enggak sekarang, orangnya masih hidup. Belum lagi amin. Orangnya masih hidup, masuk surga itu harus mati. Itu sama aja mendoakan Pak Parno. Amin. Begitu Pak Parno masuk surga, begitu selangkah lagi masuk surga, saya datang. Pak Parno, stop dulu. Yang ngajarin siapa? Ustaz. Tahu aja. 3 ya. 1 arti nih. Ya, 2 apa tadi? Hukumnya nih. Ya, 3 tempat. Ingat ya, tempatnya niat itu di dalam hati. Yang banyak salah itu orang puasa. Puasanya banyak salah. Kita dikatakan memikir niat itu adalah saat selesai sholat witir. Ya itu belum berniat lagi. Jadi di rumah nanti begitu mau makan sahur dalam hati sengaja aku puasa sehari. Anak-anak ajarkan, kasihan anak-anak umur sudah balik baru belajar puasa, orang tuanya maaf ya, orang tuanya bodoh, akhirnya seanak-anaknya puasa lapar nggak ada artinya. Harusnya waktu ngajarin nak berniat lagi puasa besok hari. Nah begitu. Bahkan kadang-kadang orang tuanya ngajarin anaknya gini, nah niat puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah waitu somma wadin, ada anaknya baca, udah selesai. Iya kan? Ada orang tua yang begini, nah dalam hati ikuti bapak. Ya ada. Padahal itulah yang disebut anak baru balik belajar puasa, orang tua tidak bisa ngajarin. Dipikirnya kalau itu sompa gadin itu niat. Akhirnya dia ngajarin nanti gini. Nah, ayo ikuti baca bapak niat puasa. Anaknya nggak ngerti, dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sompa gadin ada ibadah syahri Ramadan yang bisa ikut ya. Dah selesai. Masya Allah. Ayahnya salah, anaknya. Maka itu ada kalimat dalam bahasa Arab itu al-jahil dhalilun mudil. Orang bodoh ini sesat dan bisa menyesatkan. Artinya dia salah dan bisa membuat orang lain jadi salah. Itu kemudian dia ya. Nah, 4 zaman waktunya berniat kapan? Sudah tahu artinya. Jadi nanti bila dia masuk nanti semua ibadah nanti rukun pertama pasti niat. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi karena sudah kita bahas pada waktu wudu ini. Jadi kenapa pas waktu wudu ini niat dibahas dengan detail? Nanti ketika ibadah lain misalnya rukun sholat 1 niat, udah paham sudah ya? Mandi wajib rukunnya nomor 1 niat, bayar zakat rukunnya nomor 1 niat, sudah paham sudah semuanya. Ya kenapa? Karena dia sudah dibahas di awal. Arti niat sudah, hukum niat sudah, tempat niat sudah. Sekarang waktunya berniat kapan? Dikatakan kemudian dalam mazhab Syafi'i adalah bahwasanya waktu berniat pada saat melakukan perbuatan.
sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya niat itu adalah kemudian melakukannya waktunya saat awal memulai pekerjaan. Yang ketika misalnya wudhu, ya kemudian saat kemudian air kena wajah dalam hati sengaja Nah, itu namanya niat. Nanti kita bahas selanjutnya. Kalau sholat ya saat takbiratul ihram, saat mulut Allahu Akbar dalam hati sengaja itu namanya di awal perbuatan. Kalau misalnya bayar zakat, saat mau mengeluarkan zakat niat dalam hati. Kecuali satu-satunya niat yang boleh lebih dulu dari pekerjaannya itu puasa. Kalau puasa kan mulainya kapan? Sejak ada subuh. Nggak mungkin kita beriat begitu ada subuh sengaja dalam hati, sengaja puasa esok hari malah nggak sah. Justru puasa itu berniatnya lebih dulu. Bahkan kalau puasa itu boleh berniatnya kemudian semenjak maghrib. Bedung maghrib hari umpama anggap aja puasa deh. Bedung maghrib duduk buka makan, kita baca doa buka puasa, makan, habis makan langsung berniat sengaja puasa esok hari. Daripada nanti lupa, boleh. Padahal makan sahurnya belum, puasanya belum. Nah, kan tadi niat itu kemudian waktunya adalah berbarengan dengan awal perbuatan, kecuali puasa. Karena puasa itu lebih dulu niat daripada jadi nggak sah niat itu awal lebih dulu dari perbuatan. Misalnya baru membuka keran, sudah dalam hati sengaja berwudu pada Allah Taala, tidak sah. Atau baru basuh tangan, lalu kemudian dalam hati sengaja berwudu, enggak sah. Kenapa enggak sah? Rukun bukan ini. Basuh tangan, kan rukun yang pertama untuk perbuatan adalah membasuh. Maka saat wajah inilah di situ hati sengaja baru sah. Jadi, tapi kalau membaca lafaz tidak ada masalah. Saat mencuci tangan, nawaitu raf'al hadatsin asghari fardalillahi ta'ala. Tapi berniat dalam hatinya ketika air diangkat sampai ke wajah, baru hati sengaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Coba bayangkan kalau nggak mau belajar di mana dia bisa wudu. Sekira-kiranya dia aja, sepaham-pahamnya dia, semenurut-menurutnya dia aja. Oh, wudu itu begini kayaknya. Wudu dia ternyata sah. Ya, zaman waktu. Kemudian kaifiyah nomor 5, tata cara. Jadi niat itu ada artinya, hakikatnya namanya. Ada kemudian tadi hukumnya, ya, ada kemudian tempatnya, mahalnya niat namanya. Ada waktunya, zamannya niat. Yang kelima ada namanya kaifiyah, tata cara berniat. Tidak semua kalimat yang biasa bapak-bapak hafal itu wajib diucapkan dalam hati saat berniat. Contoh, sholat bisa nanti saja. Bisa nanti. Biasanya di dalam hati apa yang diucapkan? Biasanya aja. Sengaja. Ayo. Sholat sengaja itu sholat. Bisa 4 rakaat. Karena Allah. Kalau jadi makmum. Nah, anggap aja misalnya rata-rata orang begitu kan. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat jadi makmum karena Allah. Padahal niat sholat itu bila itu sholat wajib cuma 3 kalimatnya. Sengaja aku sholat, artinya aku sholat atau sengaja aku sholat sama aku sholat fardu isya sudah sah. Yang lain daripada itu tidak wajib. Cuma kalau mau ya dapat pahala sunnah. Jadi misalnya sholat isya deh, nggak bisa nih, kan wajibnya sholat isya. Nanti sholat sunnah beda lagi. Nanti kalau kita belajar sholat ini contoh, kaifiyat, arti kaifiyat itu tata cara. Bahasa kita, kalimat apa yang harus ada di dalam hati, yang harus hadir di dalam hati ketika kita berniat. Untuk sholat itu kaifiyatnya, cara niatnya. Kalau sholat wajib cuma 3. Aku sholat fardu isya sah. Jadi ininya santai. Allahu Akbar dalam hati, aku sholat fardu isya selesai. Kalau misalnya berjamaah tinggal tambah makmum, aku sholat fardu isya jadi makmum
Sudah menyebut 4 rakaat, menyebut mengikut imam, menyebut menghadap kiblat, menyebut karena Allah Ta'ala, apalagi kemudian itu semuanya nggak wajib, sunnah. Bayangkan kalau orang biasanya pikirannya bercabang-cabang. Begitu usolli dalam hatinya, sengaja ku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Imamnya Ustaz Sahrul fardu benar. Ya. Harus begitu, harus begitu kan ketika awal kan begitu Allahu Akbar, bayangkan dalam hati mulut Allah dalam hati, sengaja aku sudah fardu isya 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat. Ini yang akhirnya Allah. Sholat nggak pakai ilmu. Orang kalau pakai ilmu kadang-kadang Allahu Akbar. Kenapa? Dalam hati aku sholat fardu maghrib sah. Kalau jadi makmum tinggal aku sholat fardu maghrib jadi makmum. Allahu Akbar. Menghindari yang namanya was. Ini enggak Allah. Kenapa dah hari sengaja aku fardu maghrib ketinggalan sholatnya. Aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, sudah belum yang ikut imamnya? Mengikut imam was. Kenapa? Kepanjang. Kenapa jadi bisa panjang? Dipikirnya semuanya wajib. Kenapa bisa kayak itu? Ngajinya telat. Tapi alhamdulillah ngaji. Sebenarnya ibadah itu mudah kalau kita paham itunya. Ya. Kemudian contoh wudu. Kalau biasanya wudu apa nih? Apa? Udah pakai ini ya? Berwudu apa niatnya? Sederhana sama jago. Berwudu, mengangkat tas kecil, fardu mana? Padahal berwudu itu kaifiatnya coba gini cukup nih. Di sini disebutkan beberapa contoh kaifiat berwudu itu. Yang paling mudah itu sengaja aku berwudu sah. Jadi, kan tadi berwudu itu begitu air kena wajah. Bayangkan kalau air kena wajah, di sini sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian sengaja aku berwudu, kelewatan balik lagi sengaja aku berwudu. Akhirnya 3 drum air dia wudu ya. bolak balik kemudian. Padahal kalau dia ngaji ilmunya, kaifiat niat wudu itu, kaifiat itu artinya tata caranya. Teknisnya wudu, niat wudu itu cuma begini sudah saja. Baca niat dulu, nawaitu rabbal hadasi misalnya, atau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, angkat, begitu air sampai sini sengaja berwudu. Sah sudah. Coba ya. Yang penting tahu. Nah itu. Nanti setiap ibadah ada cara-caranya. Nanti pas kita bahas niat dulu di bab membahas nanti kita terus bahas. Ya, jadi ada waktu berniat, ada tata cara. Yang keenam syaratnya niat. Ya, orangnya harus Islam. Iyalah kalau orang berislam walaupun di hatinya sengaja pun tetap tidak sah karena orangnya nggak Islam. Yang kedua kemudian selain Islam orangnya najis. Nanti dia dulu lah. Yang ketiga kemudian orangnya setelah Islam najis mengetahui tentang cara niat. Nah ini bisa babnya nggak sah nih. Kalau dia nggak ngerti cara niat, dia berniat bisa jadi niatnya tidak, karena syarat sah niat itu diantaranya adalah dia paham aturan ilmu tentang berniat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kemudian maksud atau tujuan niat itu apa? Kenapa jadi niat itu wajib? Ketika wudu, ketika sholat, ketika puasa, ketika haji, ketika umrah, ketika bayar zakat, kenapa jadi wajib? Karena niat itu diantaranya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, Pak Parno masuk masjid sini, masuk masjid. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat nih. Rakaat pertama, rakaat kedua, salam. Sholat apa Pak Parno? Sunnah apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau qabliyah mungkin nggak? Qabliyah mungkin nggak? Qabliyah subuh saja. Mungkin.
Mungkin. Atau paparno sholat sunnah wudu 2 rakaat? Mana yang membedakan? Harus ada paparno masuk masjid nih, sholat 2 rakaat itu apa tujuannya? Oh, saya Pak Ustaz pengen qobliyah subuh. Oh, berarti makanya harus ada aku sholat qobliyah subuh. Berarti 2 rakaat ini adalah qobliyah. Ada lagi aku sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa jadi perlu niat supaya membeda? Karena pekerjaannya sama-sama 2 rakaat. Atau bisa juga membedakan perbuatan, mana perbuatan yang ibadah, mana yang bukan. Duduk di masjid ini ibadah apa? Ibadah. Tapi kalau niat iktikaf, duduk di masjid dari tadi kita kan sudah niat nih nawaitu an iktikaf. Makanya saya sengaja berniat iktikaf dalam ini masjid sunnah, maksudnya supaya bapak-bapak ngikutin di dalam hati. Jadi benar-benar dari itu nggak ngapa-ngapain, duduk aja di masjid ini, hatta sekalipun tidur maka dinilai dapat pahala selama tidur. Bapak itu lagi langsung senyum ya, tersalur banget ya. Ini ngasih tahu bukan mengerjakan, dibedakan antara giliran yang disuruh mengerjakan, ya diem, giliran yang disuruh. Maksudnya ini, datang ke masjid lalu tidur. Tapi sebelumnya dalam hati sengaja pun iktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Sengaja pun iktikaf sunnah, sengaja pun iktikaf sunnah. Habis itu duduk balik tidur sampai subuh. Ya. Maka mulai dari dia tidur sampai subuh itu malaikat susah banget nyata tuh iktikaf. Orangnya gitu kan. Nah, ada orang satu lagi datang, begitu datang gak niat apa-apa tadi nih, datang duduk, maka kemudian gak niat apa-apa, maka cuma dapat pahala taklim, ya, dapat pahala menunggu sholat isya, tapi gak dapat pahala iktikaf. Kalau dari duduk di sini tadi mulai maghrib tadi, sengaja iktikaf dalam, sengaja iktikaf sunnah dalam masjid, maka seandainya